Talk to CEO. Informasi dan lagu enak di Sindo Trijaya FM. Profesional Sindo, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to CEO. Dan Anda akan berinteraksi, silakan ke SMS 0812 111 1046 dan juga di Twitter kami @SindoTrijaya_FM. Anda juga bisa like di fanpage Facebook kami, namanya Sindo Trijaya FM. Malam ini ada saya, Dodi John Tatipang. Kita masih bersama Chief Operating Officer di Intermark, PT Merdeka Run-Off Indonesia, Pak Ronaldo Maukar. Pak Roni ini pria Manado, tapi lahir di Tegal, 26 November 1963, dan sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Manajemen Marketing Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Pak Roni ini udah pengalaman lumayan, sangat banyak ya. Pernah menjabat sebagai Marketing Director dari Sahid Sudirman Residence, kemudian Sales and Marketing Director dari PT Sentul City Tbk, kemudian juga lama di Lipo Karawaci Tbk, dan sejumlah proyek properti lainnya. Dan Pak Roni, terima kasih masih di Talk to CEO. Mungkin Pak Roni malam ini bisa bercerita tentang Intermark yang dikembangkan oleh PT Merdeka Run-Off Indonesia. Apa kelebihannya dibandingkan dengan proyek properti yang lain? Jadi Intermark ini adalah proyek masterpiece kami ya, di mana pada awalnya itu kami bergerak di bidang integrated property development dan marketing services. Jadi setelah menangani beberapa proyek properti di area Jakarta dan Serpong ya, sebagai konsultan, pada saat ini dengan pengalaman yang sudah kami miliki ya, selama lebih kurang 20 tahun, kami mulai mengembangkan diri kami menjadi developer. Jadi Intermark ini adalah proyek prestisius kami, di mana kami mencurahkan segenap keahlian dan pengalaman kami selama ini untuk membangun suatu properti yang sesuai dengan harapan konsumen. Begitu. Jadi Intermark ini kami bangun dengan konsep mixed use development. Jadi yang dimaksud dengan mixed use development di sini adalah dalam satu area ini kami menggabungkan beberapa fungsi bangunan sehingga masing-masing fungsi tersebut saling bersinergi satu dengan yang lain. Jadi di sini kami menggabungkan ada fungsi hunian ya, residential apartment, yaitu Tuscany Residence, kemudian hotel dengan fungsi komersial. Jadi hotel di sini akan di-manage atau dioperasikan oleh Swiss Bell Hotel bintang 4 ya. Kemudian lifestyle ya, di sini ada komersial, dalam hal ini adalah lifestyle, yaitu alfresco dining. Kemudian office tower, associate tower namanya ya, associate tower. Kemudian ballroom dan commercial area. Sedangkan ballroom ini mampu menampung lebih kurang 1.000 orang pada saat acara-acara misalnya wedding, kemudian exhibition dan seterusnya. Jadi masing-masing fungsi ini sebetulnya saling mensupport. Yang dimaksud dengan mensupport di sini adalah contoh, kalau Bapak Ibu membeli apartemen, tentunya biasanya kalau Bapak Ibu membeli apartemen itu kan tujuannya adalah untuk investasi. Karena kalau untuk pembelian properti pertama biasanya adalah landed house. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu membeli apartemen Tuscany Residence, itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan okupansi atau bagaimana mengisi. Dalam hal ini adalah bagaimana properti yang Bapak Ibu beli itu bisa tersewa. Karena hal ini akan disuplai oleh orang-orang yang datang ke ballroom, ya kan, maupun orang-orang yang berkantor di office. Begitu. Jadi mereka tentunya orang-orang yang berkantor di Associate Tower ini kan mereka perlu tempat tinggal. Nah, mereka bisa tinggal di apartemen, begitu kan, karena di satu lokasi, di lokasi yang sama. Demikian juga kalau Bapak Ibu membeli hotel, di mana hotel ini juga kami jual ya, strata title juga, dengan harga lebih kurang itu sekitar 1.250 miliar ya. Dan ini harganya murah sekali karena
dioperasikan oleh Swiss Bell Bintang 4. Sehingga pada saat ada konsumen atau Bapak Ibu mengadakan wedding atau ada exhibition, ya kan, tentunya keperluan untuk tinggal di hotel juga pasti akan ada, sehingga bisa dipenuhi di Swiss Bell itu, di hotel Swiss Bell begitu. Sehingga okupansinya tentunya akan semakin menjanjikan gitu. Oke. Kenapa awalnya memilih proyek mixed use dan kenapa berlokasi di Serpong, Pak Ron? Karena kenapa Serpong? Kami melihat bahwasannya lokasi Intermark ini cukup strategis. Dia di jalur yang cukup sibuk, yaitu di koridor TB Simatupang. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, amati dalam beberapa tahun terakhir ini, sebetulnya pusat bisnis sebelumnya itu adalah di Sudirman Tamrin. Tapi karena kalau dilihat Sudirman Tamrin itu sudah sangat macet, ya kan, sampai sekarang kemacetan memang terus dilakukan solusinya, dicari solusinya oleh Pemda DKI, tapi sekarang yang terjadi adalah kemacetannya bertambah parah, sehingga para pebisnis atau yang berkantor di koridor Sudirman mulai memindahkan aktivitasnya di daerah atau koridor TB Simatupang. Nah, TB Simatupang itu pun sekarang ya, yang saya dapat informasi dalam 2-3 tahun ke depan itu ada 26 proyek baru di sana akan dibangun. Nah, kalau kita melihat lagi TB Simatupang ini secara infrastruktur masih tertinggal dengan Sudirman Tamrin. Nah, hal ini akan menjadi masalah kalau dari Pemda DKI tidak segera mencari solusi begitu. Nah, kami melihat ini adalah opportunity terhadap Intermark, sehingga sebetulnya Intermark ini secara produk pasar sasaran kami adalah orang-orang yang berkantor di atau karyawan berkantor di TB Simatupang. Karena Bapak Ibu perhatikan hunian di TB Simatupang itu relatif tidak ada, kecuali apartemen-apartemen yang lama. Begitu. Jadi kami melihat ini adalah peluang buat Intermark, sehingga pada saat mereka membeli atau tinggal di Intermark itu untuk berangkat dan pulang kantor itu tidak terlalu jauh. Dilihat dari waktu tempuh ya. Waktu tempuh. Dari tol langsung kan exit ke TB Simatupang. Begitu. Itu alasan milih alasannya. Lokasi yang penting. Betul sekali. Itu sudah dapat jawabannya kita semua. Dan apa sih Anda yang masih ingin berinteraksi, silakan kami tunggu Anda. Silakan kirimkan SMS 0812 111 1046 dan jangan lupa mention kami di Twitter @SindoTrijaya_FM. Tetap di Talk to CEO. Talk to CEO. Anda masih mendengarkan Sindo Trijaya FM, tempat Anda mendengar informasi dan lagu-lagu enak. Di malam ini saya Dodi John Tatipang bersama Anda, profesional Sindo dalam program Talk to CEO. Kami undang Anda berinteraksi dengan Pak Roni Maukar, Chief Operating Officer PT Merdeka Runoff Indonesia. Anda bisa ke fanpage kami di Facebook, Anda boleh like Sindo Trijaya FM, dan juga di SMS 0812 111 1046. Pak Roni, seperti para CEO yang lain di acara ini, kita pengen tahu apa sih sebenarnya tantangan sebagai seorang COO dan bagaimana cara Anda sebagai pemimpin menghadapinya. Oke, Mas Dudi ya. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan dalam bisnis properti saat ini itu sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya ya banyak proyek-proyek baru di semua subsektor seperti perumahan, kemudian apartemen, perkantoran, hotel, ya, pusat belanja maupun kawasan industri. Kalau kita lihat saat ini, ya, kita bisa identifikasi ya, mulai dari pengembang yang kecil. Jadi di sini kita melihat pengembang kecil ini yang mengembangkan klaster-klaster kecil perumahan, ya, di mana kecenderungannya sekarang ini pengusaha muda, kemudian karyawan menengah ya, menengah atas ya, itu mereka beramai-ramai melakukan investasi di properti. Jadi mereka membeli rumah, apartemen, kemudian ruko yang baru diluncurkan atau harga perdana. Mereka membeli pada
penjualan perdana, lalu melepasnya ketika progres berjalan itu sekitar 50%, 50-70%. Nah, keuntungan yang diperoleh itu bisa mencapai 50 sampai dengan 200%. Makanya tadi saya sampaikan perkembangan properti di Indonesia ini luar biasa sekali. Kemudian kita lihat yang berikutnya, pengembang besar. Mereka mendevelop proyek-proyek raksasa skala kota mandiri. Lihat saja grup-grup besar ya. Saya tidak perlu sebut namanya. Jadi Bapak Ibu juga sudah tahu lah. Ini kan gampang sekali. Mereka membangun proyek-proyek raksasa ya di DKI, Jakarta dan sekitarnya. Seperti di Serpong ya, di Karawaci, kemudian di mana lagi? Bekasi. Bekasi dulu masih kelihatannya untuk berinvestasi itu orang masih ragu, tapi sekarang luar biasa sekali. Harris Building itu bertumbuh pesat sekali. Kemudian kita lihat juga di daerah Jakarta Timur, ya kan, Kelapa Gading, kemudian di daerah TB Simatupang, ya. Selain itu, pengembang-pengembang besar ini juga melakukan ekspansi ke luar kota, seperti Bandung, ya, Makassar, Medan, Surabaya. Terakhir saya dengar tuh Manado. Dan masih banyak lagi, bahkan di lokasi-lokasi yang menurut kita orang awam itu tidak berkembang, tapi mereka bahkan berinvestasi di sana, berekspansi di sana. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat pengembang baru yang sebelumnya tidak memiliki core properti. Yang saya amati yaitu mereka bermain di industri retail, mereka masuk ke properti. Pemain baru masuk juga ke properti. Iya, mereka sebetulnya pengusaha perusahaan-perusahaan besar, tapi dengan core industri yang berbeda. Jadi tadi saya sampaikan dari retail masuk ke properti. Kemudian bahkan sekarang kontraktor besar pun menjadi developer. Seharusnya mereka itu hanya sebagai kontraktor, tapi mereka masuk ke developer. Ya. Dan selain itu juga pengembang asing kan sudah mulai masuk ya pelan-pelan. Nah, kalau kita lihat sekali lagi kenapa kok pertumbuhan properti di Indonesia ini luar biasa sekali. Orang bikin, semua orang bikin rumah laku habis. Bangun Harris Building apartemen laku. Mau itu apartemen yang murah, mau yang menengah, mau yang mahal pun habis. Kita lihat ya di daerah Pacific Place ya, daerah Central Business District ya, itu luar biasa sekali. Dan bahkan harganya itu saya dapat informasi itu bisa per meternya sekitar 90 juta sampai 100 juta. Jadi luar biasa sekali. Nah, semua ini jelas bahwasanya di Indonesia memang sangat menarik untuk investasi properti. Tentunya kita semua tahu bahwasanya jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar ya, itu sekitar 240 juta. Jadi saya rasa industri properti ini terus menggeliat. Dia tidak mengenal tahun, ya kan? Meskipun kalau kita lihat sekarang adanya fluktuasi rupiah ya. Rupiah itu naik turun. Kemarin ada sekitar berapa? 12.000 ya, rupiah terhadap dolar. Naik 12.3, 12.5, hampir ke 13, turun lagi ke 12.5. Tapi itu pun juga sesaat. Dan kenapa saya sangat yakin ya? Karena pasar itu akan melakukan koreksi sendiri, sehingga dia akan masuk ke titik membentuk suatu titik keseimbangan baru, equilibrium yang baru. Jadi nggak ada masalah. Mau itu BBM naik, toh sekarang juga turun lagi. Tapi itu pun yang membeli properti luar biasa sekali. Nah, itu dia jawabannya. Yang pasti kami sekali lagi masih menunggu Anda untuk komen. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke 0812 111 1046. Juga mention kami di Twitter @SindoTrijayaFM. Tetap di Talk to CEO Sindo Trijaya FM. Talk to CEO. Selamat malam bagi Anda profesional Sindo yang masih mendengarkan Sindo Trijaya FM di program Talk to CEO. Malam ini saya Dodi John Tatipang bersama Chief Operating Officer PT Merdeka Ronov Indonesia, Bapak Ronaldo Roni Maukar.
Dan kami juga mengundang Anda untuk interaksi ya. Silakan boleh Twitter. Anda boleh mention kami @SindoTrijaya_FM dan di Facebook boleh like fanpage kami Sindo Trijaya FM. Pak Roni, apa perkembangan dan tantangan terkini dari bisnis properti di Jakarta dan sekitarnya, secara khusus tentunya yang booming banget saat ini, dan bagaimana kondisi secara global, terutama kalau kita lihat dari scope lingkungan Indonesia saat ini? Tantangan terhadap kami jelas. Jadi sebetulnya entry barrier dari industri properti itu kan sangat rendah. Semua orang punya uang, punya tanah, bisa bangun apartemen, bisa jual bangun rumah. Kalau kita lihat bahkan di kampung-kampung, saya bahkan tadi pagi lihat di internet itu daerah Bojonegoro itu daerah Jawa Timur. Itu mereka juga jualannya laris manis. Saya sampai bingung. Ini orang Indonesia nih luar biasa sekali. Tapi ya itu tadi daya beli masyarakat juga naik, apalagi sekarang upah minimum provinsi ya. Itu sudah kalau nggak salah 2,7 jutaan ya, lebih kurang. Nah, tantangan kami ya sebagai salah satu pemain di industri properti adalah bagaimana kami bersaing dengan pengembang lain dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan pasar sasaran kami atau pasar yang kami sasar ya, atau target market. Karena itu konsep produk ya ditambah dengan kreativitas dalam mengemas produk itu menjadi hal yang harus kami lakukan, tidak bisa ditawar. Jadi di sini memang diperlukan suatu kreativitas ya, ide-ide baru ya kan, dalam menghasilkan produk. Dan yang lebih penting adalah konsep produk. Makanya sering kita lihat bahwasanya pada saat properti itu di launching ya, dirilis ya, dijual, itu laku, kemudian lama-kelamaan kok penjualannya biasa saja. Nah, ini konsep. Dan bahkan kita sering lihat pertama konsepnya A, kemudian di perjalanan agak seret, penjualannya berubah jadi konsep B. Nah, itu kan harusnya tidak terjadi. Karena ini hal ini penting. Kemudian tantangan lainnya yang kita hadapi adalah faktor eksternal, itu makro maupun mikro. Ini berpengaruh secara langsung terhadap bisnis properti. Seperti tadi saya sampaikan, itu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah yang dampaknya langsung terhadap bisnis kami. Contoh, itu kebijakan Bank Indonesia mengenai KPR dan KPA, kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen ya, mengenai penentuan LTV ya, dimana karena adanya kebijakan LTV ini kami harus melakukan modifikasi cara bayar ya, agar konsumen tetap memperoleh kemudahan. Tentunya modifikasi cara bayar ini kan tetap developer yang harus mengcover kalau ada tambahan-tambahan biaya ya. Tapi sekali lagi memang sekarang ini konsumen yang paling diuntungkan. Tapi saya rasa itu nggak ada masalah ya. Selain itu yang tadi sudah saya sampaikan, nilai rupiah yang tertekan tadi ya, yang berfluktuasi seperti jet coaster ya, naik turun ya. Nah, ini yang menjadikan investor itu mereka wait and see kan, mereka akan melihat ini ujungnya di mana. Dan mereka pada saat nilai rupiah berfluktuasi seperti itu, mereka tentunya akan beralih bukan ke industri properti, mereka akan mencari instrumen-instrumen investasi yang turnovernya lebih cepat, kan begitu. Kemudian selain itu, jadi Mas Dodi ini banyak sekali ya tantangannya. Selain itu adalah ketatnya pemberian kredit untuk sektor properti. Nah, ini dampaknya apa? Perusahaan yang tidak punya modal besar ini akan mengalami kesulitan ya untuk melakukan ekspansi. Karena tentunya once kita masuk ke industri properti, bisnis properti, tentunya kan ada biaya operasional yang harus kita lakukan. Dan kapal ini kan tidak boleh berhenti berlayar. Dia harus berlayar terus, ya kan? Sehingga kita harus mencari opportunity bisnis yang lain, yaitu dengan jalan yaitu tadi membuka proyek-proyek baru, mencari proyek baru dan seterusnya. Jadi kalau dilihat ya,
dalam hal tantangan-tantangan yang ada tadi, ini justru akan menjadi peluang bagi kami untuk menjadi lebih kreatif, ya kan, dalam menghasilkan produk-produk properti terbaik. Karena kalau tidak ada kompetisi itu kita tidak Stuck. iya, kita tidak berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya menghasilkan produk-produk yang bisa diserap oleh pasar, yang bukan me too produk. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ini banyak sekali me too produk. Di sini bangun rusunami, di sana bangun rusunami. Apartemen menengah. Nah ini jangan sampai terjadi hal ini. Karena itu sudah jelas nanti akan berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian yang membuat optimis ya, itu tadi tantangan. Di balik itu ada opportunity ya, yaitu pemerintah yang baru ini. Ini kami sangat optimis di mana mereka menurut informasi memiliki cadangan itu 291 triliun ya. Itu ya 291 triliun itu diambil dari subsidi BBM kalau nggak salah, ya kan? Yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Nah kalau kita lihat industri properti ini sangat erat kaitannya dengan infrastruktur, ya kan? Contoh, misalnya di Jogja akan dikembangkan bandara baru. Di sana luar biasa sekali, tanah langsung naik semua, ya kan? Luar biasa. Tentunya pada saat nanti bandara dibangun, di situ ada kebutuhan untuk hotel, tempat tinggal, mungkin ada tempat singgah, ada representative office mungkin. Nah ini kan efek multipliernya luar biasa, ya kan? Kemudian saya baca juga di daerah Kerawang, itu kan industrinya luar biasa. Itu akan dibangun bandara dan pelabuhan, ya? Silamaya atau apa itu. Kalau kita lihat di Cikarang, kemudian di daerah Cikampek, itu mulai lagi tuh mereka bangun high-rise building. Padahal coba bayangkan di Cikarang, di Kerawang, kemudian di jalan tol ujung apa itu namanya, Cikampek, itu kan jauh dari Jakarta. Tapi kenapa? Karena itu tadi infrastruktur, jalan tol dibangun itu pasti erat kaitannya dengan industri properti. Kemudian satu lagi Mas Dodi, ini banyak banget nih. Yang kami optimis itu adalah pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Yang semakin besar. Yes, jadi mereka sekarang itu menginginkan hunian yang berkualitas. Jadi ini pasarnya sangat besar. Karena itu tadi, karena mereka naik kelas, misalnya dulu naik Kijang, sekarang naik Serena, ya kan? Dulu naik Serena, naik Alfa. Ini kan naik kelas. Nah itu informasi yang saya dapat dari Biro Pusat Statistik tahun 2010, itu populasi masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran per kapita $2 sampai $20 per hari ya, per hari. Jadi 20.000 sampai dengan 200 ribuan ya, lebih kurang. Itu jumlahnya 40 juta. Itu luar biasa sekali. 5 tahun lalu. Yes, 2010. Nah 2015 diprediksi meningkat menjadi 170 juta jiwa. Nah 170 juta jiwa itu padahal penduduk Malaysia aja itu sekitar berapa? 80 juta jiwa. Lebih banyak Pak. Jauh. Nah ini yang membuat industri properti itu luar biasa. Dan itu tadi multiplier effect. Itu yang luar biasa. Itu Pak Roni Maukar memberikan gambaran bagi Anda tentang bagaimana bisnis properti di Jakarta dan di Indonesia. Masih ada hal yang lain kita bahas di Talk to CEO Sindo Trijaya FM.